Kalau sampai Zainal bisa membayar utangnya, saya pasti akan kehilangan Siti. Tutup muncung tuamu, Datuk. Datuk yang mengajarkan kepada saya. Jangan setengah-setengah dalam bertindak. Uangnya dibawa kabur sama Rosna. Rosna? Rosna belum mati. Baiklah, Datuk. Kalau itu memang keinginan Datuk, Siti siap. Bagus, bagus Siti. Kamu akan menjadi istri Datuk Rifai. Kita akan jadi keluarga bahagia. Tapi Datuk, tolong beri saya waktu sebentar saja, Datuk. Tidak bisa Zainal. Tidak ada waktu lagi. Nikahkan saya sekarang juga dengan Siti. Kita akan bikin pesta besar-besaran. 7 hari 7 malam. Saya harus menemukan Rosna, Datuk. Apa? Rosna? Kamu tahu di mana Rosna? Iya, Datuk. Saya harus mengambil uang saya dan harus saya kembalikan kepada Halimah. Bapak tahu di mana Rosna? Bapak tidak tahu, Bu. Bapak cuma ingin mengulur-ulur waktu saja. Jangan main-main sama Datuk. Temukan Rosna sekarang juga. Saya ingin kalian membuktikan ucapan kalian. Dan ingat, kalau kalian tidak kembali, Siti saya gantung. Bapak terlalu berani pada Datuk. Kalau sampai Rosna tidak ditemukan, Siti yang jadi taruhannya, Pak. Tenang, Bu. Pasti bisa ditemukan. Ya, tapi kemana kita mencari Rosna, Pak? Sekarang kita cari dia ke rumah sakit. Pasti Rosna dirawat di sana karena kondisinya dalam keadaan terluka. Ya. Pak, Ibu sudah menyerah. Karena sudah 4 rumah sakit kita datangi, belum juga Rosna kita temukan. Bu, kita jangan putus asa, Bu. Rosna pasti kita temukan. Ya sudah, Bu. Kita cari ke tempat yang lain. Pak! Rosna! 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 Ya Allah, Bapak hati-hati. Rosna! 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 Ras! Mereka melihat saya. Tapi ini satu-satunya cara saya untuk mengadu domba mereka. Lihat, Bu. Dia tidak berani menemui kita. Dia pasti bawa kabur uang itu. Saya tidak menyangka Rosna lah yang melakukan ini semua. Karena uang dia tega mencuri uang kakaknya yang sedang kesusahan. Buat. Hei, Rosna! Mana uang Halimah yang kamu bawa lari itu? Kamu tahu buat apa uang itu? Buat menyelamatkan keponakan kamu. Uang apa, Dak? Jangan pura-pura. Mana uang Halimah yang kamu bawa kabur? Mana? Kakak bicara apa? Saya tidak mengerti apa yang kakak bicarakan. Saya tidak bawa kabur uang, Kak. Siapa yang bilang? Itu fitnah. Itu bohong, Kak. Kamu yang pembohong. Halimah sendiri yang bilang kalau kamu yang membawa lari uang dia dan itu disaksikan oleh Malin dan Haikal. Udah. Saya sama sekali tidak pernah mencuri uang siapa-siapa. Justru Malin. Malin pencurinya. Paham? Saya berani bersumpah demi orang tua kita. Saya tidak pernah mencuri uang itu. Dak,
Lebih baik sekarang kita mencari Malin sebelum dia menghabiskan uang itu. Mana mungkin Malin melakukannya? Pak, mungkin saja Pak, Malin yang melakukannya. Dan selama ini dia memang sengaja berpura-pura lupa pada kita. Mungkin saja Pak. Malin. Haikal, kita harus cari cara untuk menemukan Rosna. Ambo juga tidak tahu caranya, Halimah. Rosna itu dari dulu memang selalu bikin masalah. Kalau sudah lihat uang, matanya langsung hijau. Itu seperti rumput-rumput yang di situ tuh. Apa Malin bisa membantu kita untuk menemukan uang itu? Ambo rasa tidak mungkin, Halimah. Sekarang Malin sudah hidup enak. Dia tinggal dengan Haji Yusuf yang kaya. Jadi, tidak mungkin Malin mau bantu kita lagi. Bener toh? Apa aku bilang? Kalau bocah-bocah ini cuma memanfaatkan kekayaan abang kamu aja. Mbak nggak boleh suzon gitu sama mereka. Emang bener. Bukan begitu maksud saya. Saya dan Haikal sedang bicarakan Rosna yang mengambil uang saya. Kelihatannya kamu kok perhatian banget sih sama si Malin. Emang kamu saudaranya toh? Bukan, Pacarnya? bukan Bu. Saya temannya Malin. Hah, ora percaya. Rani, udah lupain itu si Malin. Si Malin itu playboy, mengandalkan kegantengannya untuk menggait cewek-cewek, terutama cewek-cewek kaya, matre. Maafin Mbak Ida ya. Nggak apa-apa Rani. Ayo, hati-hati. Aduh, Ros, sepertinya kamu belum pulih benar. Iya kak, luka saya memang masih basah. Tapi demi kakak dan udah Zainal, saya nggak apa-apa kok. Kita sudah sampai ke rumah Halimah. Tapi Rosna, kelihatannya kondisi kamu semakin parah. Ya sudah, kamu nggak usah ikut. Kamu istirahat pulang aja. Sudah, kamu istirahat ya. Biar nanti udah Zainal dan kakak jenguk kamu di sana. Minta alamatnya. Iya kak, alamatnya Jalan Mawar nomor 10 kak. Yaudah ya kak, hati-hati kak. Iya, hati-hati ya. Untung saya bisa kabur. Ibu. Halimah, Malin, Haikal. Rumahnya dikunci, Bu. Pasti mereka pergi. Tapi ini aneh, Pak. Kenapa Halimah, Haikal, Malin membawa kabur uang itu? Padahal Halimah sendiri yang menawarkan pinjaman uang itu pada Bapak. Jangan-jangan ini jebakan, Bu. Halimah sengaja meminjamkan uang pada Bapak. Lalu dia bawa kabur bersama dengan Malin. Terus nanti Halimah itu menuduh kalau Bapak ini berhutang sama dia. Ya. Benar-benar jahat mereka. Malin, kenapa Malin melupakan janji kita? Inikah cinta kita di jalan Allah yang Malin janjikan? Datua, kami mau lapor Datua. Uang Halimah yang katanya dibawa lari oleh Rosna. Ternyata uang itu diambil oleh Malin. Saya sudah duga. Sebab Rosna kalau hidup pasti sekarang. Tidak mungkin dia bisa mengambil uang dari Halimah dan Haikal. Tidak mungkin. Malin tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Mungkin saja Siti, Malin ke Jakarta itu ingin menjadi orang kaya. Malin ke Jakarta hanya untuk membantu membebaskan Siti, Bunda. Itu dulu. Sekarang Malin sudah bersama Rani, perempuan dari keluarga kaya. Malin pun ingin menaikkan derajatnya di mata keluarga Rani. Siti tidak pernah menyangka kalau Malin akan berbuat seperti itu. Lupakan Malin. Kamu menikah dengan saya. Lin,
Lu kan belum sembuh bener. Mending lu gak usah kerja dulu. Saya udah gak apa-apa, Bang. Malin, Waang bener-bener lupa siapa Waang, Malin. Hah? Ingat, Malin. Waang itu cuma pemuda kampung yang merantau ke kota. Jangan cuma gara-gara harta. Waang lupa diri, Malin. Kalau saya anak rantau yang miskin, saya akan kerja keras supaya saya jadi orang kaya raya. Astagfirullah, Malin. Malin, udah Malin, udah. Lin, lu baik-baik aja kan? Bang, kita berangkat dulu ya. Yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halimah, Halimah tunggu, Halimah. Halimah tunggu. Kamu mau kemana, Halimah? Saya mau pulang ke kontrakan. Saya nggak kuat tinggal di sini. Iya, tapi kenapa kamu nggak kuat tinggal di sini? Saya nggak kuat ngeliat Malin begitu deket sama Rani. Kamu cemburu sama Rani? Halimah! Halimah, tunggu Halimah! Halimah! Tunggu Halimah! Halimah, kamu jangan nekat Halimah. Bisa bahaya kalau kamu tinggal di sana sendirian, Halimah. Datuk sama anak buahnya bisa datang kapan saja, Halimah. Saya nggak takut sama Datuk, Haikal. Saya lebih takut sakit hati. Halimah, kamu masih cinta sama Malin? Haikal, saya ke Jakarta untuk ngecek kondisinya Malin. Saya mau tahu, apa dia sudah sukses? Apa dia sudah kaya? Tapi apa yang saya dapatkan? Malin emang lupa sama Siti. Tapi dia malah dekat sama Rani. Halimah, kamu yang sabar ya. Insya Allah suatu saat kamu akan menemukan laki-laki yang sangat mencintai kamu dan lebih baik dari Malin. Terima kasih ya Haikal. Kamu udah hibur saya. Sekarang saya harus pergi dulu. Saya akan selalu menemani Halimah. Ayo. Ya udah, taruh ruangan saya ya. Rani, Iya, Malin? gimana kalau mulai besok kita berlakukan sistem kerja lembur? Maksud kamu, semua karyawan kerja lembur? Iya, aku temenin. Karena aku pikir perusahaan ini nggak akan pernah maju kalau kita nggak mau kerja keras. Enggak, Man. Aku nggak setuju. Mereka itu udah masuk pagi dan pulang sore. Ya udah kalau gitu aku aja yang kerja lembur. Aku akan tunjukkan ke kamu kalau waktu itu sangat berharga. Ya, perhatian semuanya. Mulai besok kita kerja lembur. Kebijakan baru, Pak. Kok dadakan? Loh, kenapa? Kalau kita ingin membuat perusahaan ini maju, kita harus kerja keras. Dan mulai besok kita akan pulang jam 8 malam. Apa, Pak? Jam 8 malam? Keluar kamu, Malin. Waktu kamu sudah habis. Hei, Malin. Kamu harus bertanggung jawab atas uang Halimah yang kamu ambil. Cepat kamu kembalikan segera. Bapak, Ibu, sebaiknya kita bicarakan hal ini di dalam. Silakan masuk ke rumah saya. Mungkin kalau di dalam ngobrol lebih enak. Ayo, Bu. Alah, siapa lagi nih? Malin, teman kamu toh? Diam. Ini ibu dan bapaknya Siti. Oh, Siti. Mana anak kamu yang jadi sumber masalah yang bikin ribet itu? Gue bilang lu diem. Masuk sana, masuk. Ngapain juga aku di sini? Bapak Ibu, saya mohon maaf. Sekarang Bapak Ibu silakan deh ngomong langsung sama si Malin. Malin, mana uang itu? Cepat kamu kembalikan. Saya tidak pernah membawa uang itu. Kamu ini jangan berbohong terus, Malin. Cepat kamu kembalikan uang itu. Loh. Ini sebenarnya ada masalah apa sih? Kok sebut-sebut uang? Ya, datang lagi ke Bembem. Pak, tolong jawab dengan jujur. Siapa sebenarnya yang membawa uang itu?
Saya udah bilang saya tidak pernah menyentuh uang itu. Pak Haji dan Bu Ida bisa jadi saksi kalau Rosna yang membawa uang itu. Iya, Bu. Rosna yang mengambil uang itu. Saya saksinya ketika uang itu hilang di kamar Malin. Apa mungkin Rosna, Pak? Rosna yang membawa uang itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Rosna tidak mungkin menipu kita, Pak. Semua tidak ada yang bisa dipercaya. Lebih baik kita tinggalkan tempat ini, Bu. Kita harus cari sendiri buktinya. Biar waktu yang dia menentukan siapa yang benar. Assalamualaikum. Lin, lu selesain masalah dulu. Ya? Gua nggak mau keluarga gua dibilang pencuri. Iya, Bang. Saya akan pastikan di mana uang itu. Malin, aku ikut. Iya, toh. Malin. Kamu bawa lari kemana uang Halimah? Uang itu saya sudah kasih sama Uda Zainal. Kamu lihat, Malin. Kamu lihat kan perhiasan saya? Perhiasan saya dirampas sama dia untuk nambahin bayar utang ke Datuk. Kenapa Pak Zainal nuduh saya ngambil uang Halimah? Dia menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan uang. Apalagi dia tahu sekarang itu kamu udah kaya. Saya yakin dia pasti mau meras kamu. Hati-hati, jangan sampai kamu ketipu. Apa benar itu, Rosna? Kamu tanya aja sendiri sama Malin, Haikal dan juga Halim. Bagaimana saya kehilangan rumah saya? Saya tidak punya utang. Tapi rumah saya dijual untuk membayar hutang Uda Zainal kepada Datuk. Mana ada orang baik ngejual anaknya untuk membayar hutang? Sama anak sendiri saja tidak peduli. Bagaimana dengan saya? Yang hanya adik iparnya. Bunda, sampai kapan cobaan ini berakhir? Datuk, Aku bukan Rahwana dari dunia pewayangan yang terus-terusan menunggu kerelaan Sinta memberikan cintanya pada Raja Alengka Diraja. Bukan. Aku adalah Datuk Rifai yang seharusnya tidak mengemis-ngemis cinta pada Siti yang telah digadaikan orang tuanya untuk melunasi hutang-hutangnya padaku. jangan sakiti Siti. Minggir! Jangan sakiti kami. Siti! Malin, kamu kenapa, Malin? Kamu kenapa? Saya mimpi buruk, Rani. Saya mimpi Siti diperkosa sama Datuk. Saya harus cari Datuk. Saya akan beri perhitungan sama dia. Malin, kamu mau kemana? Saya mau ke rumah Datuk. Saya mau beri perhitungan sama dia. Malin, kalau memang Datuk benar memperlakukan Siti seperti itu, aku nggak apa-apa kok. Kamu bikin perhitungan sama Datuk. Tapi kamu sadar kan, itu semua hanya mimpi. Hanya mimpi, Malin. Dan kamu tahu kan, mimpi itu artinya bunga tidur. Ini emang cuma mimpi. Tapi mimpi ini firasat buruk. Saya harus cari Malin, Malin! Malin, tunggu, Malin, kamu mau kemana? Aku mau cari Siti. Aku mau cari Datuk. Malin, kamu sadar nggak sekarang jam berapa? Sekarang itu jam 12 malam, ini tengah malam, Malin. Tapi aku mau tahu keadaan Siti. Iya, aku tahu, cuma nggak sekarang, Malin. Udah ya, sekarang kamu tenang dulu. Bahaya kalau kamu nekat pergi. Malin! Malin, jangan pergi, Malin! Kenapa? Kamu mau kemana? Bagaimana Malin bisa tahu kalau Siti terus-terusan dikurung seperti ini, Bundo? Tidak, Siti. Kalau sampai Datuk tahu kamu pergi, dia bisa marah. Dia bisa menyiksa kamu. Siti tidak takut. Jangan, Siti. Siti pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
sama kamu, Malin. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Jadi tolong, kamu jangan keras kepala, kamu dengerin aku. Siti dalam bahaya. Mimpi buruk aku tuh firasat. Aku harus menjauhkan dia dari apapun yang membahayakan dia, kamu ngerti? Itu hanya mimpi, Malin. Kamu jangan percaya sama mimpi, Malin. Kamu bisa ngomong kayak gini karena kamu nggak tahu siapa Datuk. Dan kamu bisa ngomong kayak gini karena kamu nggak tahu betapa besarnya cinta aku sama Siti. Aku cinta sama dia, Ran. Aku nggak mau kehilangan dia. Apa aku salah? Hah? Salah kalau takut kehilangan orang yang aku cintain. Salah. Enggak, Malin. Kamu nggak salah. Kamu nggak salah, Malin. Tapi apa aku salah? Kalau aku takut kehilangan kamu, Malin. Aku cinta sama kamu, Malin. Bilang apa? Maaf, Malin. Tapi aku harus ngomong jujur sama kamu tentang perasaan aku. Apa? Perasaan apa? Jujur. Sejak pertama kali aku ketemu kamu di rumah abang aku jatuh cinta sama kamu pada pandangan pertama, Malin. Maaf, Rani. Aku nggak tahu. Aku juga nggak tahu, Malin. Tapi semakin aku sembunyikan perasaan aku sama kamu, semakin ingin aku ungkapkan kalau aku cinta sama kamu, Malin. Cinta itu perasaan yang indah. Cinta itu anugerah dari Allah. Allah Maha Pecinta. Kita harus bersyukur akan hal itu. Malin. Bilang sama aku, Malin. Bilang kalau kamu juga cinta sama aku. Bilang, Malin. Bilang kalau kamu cinta sama seperti aku cinta sama kamu, Malin. Siti, sabar ya. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan cari uang untuk bayar utang bapak kamu pada Datuk. Kalau kamu berhasil di rantau, jangan lupa sama Siti. Tidak mungkin, Siti. Allah menjadi saksi cinta kita. Siti titipkan cinta Siti pada Malin. Apapun yang terjadi, aku tidak mau kehilangan kamu.
Aku berjalan atas izin Allah. Dan ketika aku mencintaimu, rasa itu pun datangnya dari Allah. Aku mencintaimu karena Allah, Siti. Saya juga mencintai Mami. Malin. Rani, aku mau ngomong sama kamu. Malin, aku cinta sama kamu, Malin. Aku sayang sama kamu. Aku mau jadi istri kamu, Malin. Aku mau jadi ibu dari anak-anak kamu. Enggak, Rani. Enggak. Tapi tadi kata kamu, kalau cinta itu indah. Cinta memang indah. Cinta itu nggak harus memiliki. Kenapa kamu ngomong seperti itu, Malin? Karena aku cinta sama Siti. Cintaku tulus buat Siti. Kamu tega ya, Malin, ngomong gitu sama aku? Jadi kamu tolak aku. Kamu tolak cintaku, iya, Malin. Maaf, Ran. Cuma Siti yang aku cintai. Aku mau dia jadi ibu dari anak-anakku. Gak bisa yang lain. Tega kamu, Malin. Rani. Kalian benar-benar harus diberi hukuman. Datuk, ampun Datuk. Kami betul-betul tidak tahu kemana Siti kabur. Bohong! Kalian pikir saya tidak tahu jasad kalian? Hah? Kalian pikir saya bodoh? China, tanya sama istri kamu. Mengapa dan kemana Siti pergi? Sebagai seorang ibu, saya tidak bisa melihat anak saya menderita. Biarlah kami berdua yang merasakan penderitaan ini. Walaupun nyawa sebagai jaminannya. Cukup! Kalian tidak perlu menghibah-hibah di depan saya. Tidak ada lagi ampunan buat saya. Jangan sakiti calon istri saya. Kamu jangan takut. Saya tidak akan menyakiti kamu. Di mana Bunda? Ikut saya. Bunda. Bapak. Datuk, apa yang telah Datuk lakukan kepada Bunda dan Bapak? Mereka tidak bisa membayar hutangnya kepada saya. Dan mereka tidak mau jadi mertua Datuk Rifai yang terhormat ini. Tapi Datuk,
Bukan dengan cara memperlakukan mereka seperti ini. Mereka sudah sakit-sakitan dan tidak bisa kerja-kerja seperti ini. Tolong bebaskan mereka dari pekerjaan ini, Datuk. Mudah bagi saya untuk menghentikannya, Siti. Tapi semuanya tergantung kamu. Hanya tergantung kamu. Kalau pernikahan adalah syaratnya, Siti tidak bisa, Datuk. Itu berarti bapak dan ibu kamu jadi pembantu seumur hidup. Datuk, ini sebenarnya apa sih? Biar Siti yang melakukan semua ini. Biarkan bapak kamu. Kamu jadi ratu. Datuk tega. Datuk kejam. Kamu yang membuat saya kejam. Kalau kamu turuti semua kemauan Datuk Rifai, semuanya ini akan berakhir. Tidak. Siti tidak bisa menikah dengan Datuk tanpa cinta. Kantui. Puh. Cinta lagi, cinta lagi. Jangan sakiti anak saya, Datuk. Dia yang telah menyakiti hati saya. Saya akan menyadarkannya, Datuk. Tolong beri waktu. Saya akan menyadarkan anak saya. Diam kamu. Jangan cuma janji-janji. Saya perlu bukti. Bapak, maafkan Siti. Ini semua salah Siti. Cukup! Cukup! Bukan waktunya untuk bersedih-sedih. Saatnya sekarang kamu mempercantik diri. Ayo, ikut saya. Bapak, Siti. Dengar, cepat mandi, ganti baju, dan percantik diri kamu. Nanti kita bicara lagi. Mereka tidak bisa membayar hutangnya kepada saya. Dan mereka tidak mau jadi mertua Datuk Rifai yang terhormat ini. Allah. Kenapa keadaannya jadi seperti ini? Bodoh dan Bapak dijadikan pembantu oleh Datuk. Dan Malin pun kini sudah melupakan Siti. Maaf, kamu siapa? Malin ini Siti calon istri kamu. Kenapa kamu belum mempercantik diri? Sedang memikirkan Malin? Yang hilang biarkan hilang. Yang tidak setia biarkan tidak setia. Masih ada Datuk Rifai. Kalau Malin memang tidak peduli lagi sama kamu. Datuk Rifai sangat mencintai kamu, Siti. Datuk dengan lapang dada menerima kamu. Jangan khawatir. Sekarang percantik diri kamu. Nanti kita bicara lagi.